Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Sobat YouTube, di video kali ini kita akan mereview tentang harga pasaran uang koin pecahan Rp5 tahun 1974. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tanda loncengnya agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan silahkan ditonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Dan perlu saya sampaikan bahwa di video ini saya hanya berbagi informasi tentang harga pasaran koin pecahan Rp5 tahun 1974. Mohon maaf sebelumnya bahwa saya tidak sedang mencari atau hendak membeli koin jenis ini dengan harga tinggi. Karena terus terang saya sudah mempunyai koin jenis ini dalam jumlah yang cukup banyak. Uang pecahan Rp5 tahun emisi 1974 ini adalah termasuk uang logam dengan nominal kecil yang beredar di masyarakat Indonesia. Uang ini dicetak dan diterbitkan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Uang logam ini diproduksi oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau disingkat Peruri. Uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan aluminium berwarna putih, silver atau perak, dan berbentuk bulat pipih. Uang logam ini memiliki berat 3,1 gram, diameter 28,5 mm, dan ketebalan 1,78 mm. Pada bagian depan atau bagian oversole terdapat tag melingkar bertuliskan Bank Indonesia. Pada bagian tengah mata uang terdapat angka 5 berukuran besar. Di bawahnya terdapat teks mendatar bertuliskan rupiah. Di bawah teks rupiah terdapat angka tahun emisi, yaitu tahun 1974 yang diapit hiasan bintang. Pada bagian belakang atau pada bagian reverse, pada bagian tengah atas terdapat huruf KB yang posisinya tidak sejajar. Huruf K berada di sebelah kiri atas, sedangkan huruf B posisinya di sebelah kanan bawah. KB adalah singkatan dari keluarga berencana yang diterangkan dengan adanya teks melingkar pada sisi luar gambar utama yang bertuliskan keluarga berencana menuju kesejahteraan rakyat. Program KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Gerakan atau program KB ini sangat digalakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kembali ke desain belakang uang pecahan Rp5 KB besar. Di sebelah kiri gambar utama terdapat hiasan setangkai padi dan di sebelah kanannya terdapat rangkaian kuntum bunga kapas. Gambar hiasan padi dan kapas pada uang ini adalah merupakan ciri khas uang logam atau koin-koin kampanye FAO. FAO singkatan dari Food and Agriculture Organization. FAO sendiri adalah organisasi pangan dan pertanian PBB. Pada bagian tengah mata uang terdapat gambar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menggandeng anak laki-laki dan perempuan, yang menggambarkan keluarga yang menjalankan program KB, di mana program KB ini terkenal dengan slogannya "Dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja". Kemudian pada bagian tepi atau sisi samping mata uang terlihat halus atau polos, tidak ada gerigi atau arsinan tegak lurus sebagai pengaman mata uang.
Di kalangan kolektor uang kuno Indonesia, uang logam ini dikenal dengan sebutan uang Rp5 KB besar. Disebut demikian untuk membedakan antara uang pecahan Rp5 lainnya yang beredar pada tahun-tahun setelahnya yang mempunyai desain yang hampir sama, yaitu uang logam Rp5 emisi tahun 1979. Uang logam pecahan Rp5 KB besar ini mulai diterbitkan pada tanggal 22 April tahun 1974 dan ditarik dari peredarannya pada tanggal 25 Juni tahun 2002. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan, apakah uang kuno laku dijual dan siapa yang akan membelinya? Jawabannya adalah relatif, bisa laku, bisa juga tidak. Uang kuno dikatakan laku jika sudah ada yang membelinya dan sudah terjadi proses transaksi jual beli. Biasanya uang kuno yang langka-langka dan harganya sesuai harga pasaran akan cepat laku terjual. Dan meskipun uang logam pecahan Rp5 KB besar ini sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, akan tetapi uang ini masih diburu orang. Selain diburu oleh para kolektor untuk dijadikan barang koleksi, ternyata uang logam ini juga diburu untuk dijadikan bahan mahar pernikahan. Biasanya mahar pernikahan disesuaikan dengan tanggal pernikahan. Jika tanggal pernikahan tersebut mengandung angka 5, biasanya uang yang masih berlaku sekarang dikombinasikan dengan uang jadul, contohnya seperti uang pecahan Rp5 KB besar ini. Karena uang yang berlaku zaman sekarang tidak ada yang berpecahan Rp5. Jika Anda tidak percaya kalau uang logam ini laku dijual, silakan cek sendiri di toko jual beli online seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu, apakah uang pecahan Rp5 ini termasuk uang kuno yang langka dan bernilai mahal? Uang pecahan Rp5 KB besar ini bisa dikatakan kuno, juga bisa dikatakan belum terlalu kuno. Dikatakan kuno karena sudah tidak diproduksi lagi. Namun bisa juga dikatakan belum terlalu kuno, karena orang-orang yang pernah menggunakan uang ini masih banyak yang hidup dan masih banyak yang menyimpannya. Dan secara fungsi tidak ada bedanya dengan uang cash zaman sekarang. Dan suatu uang kuno akan memiliki harga yang mahal jika uang kuno tersebut sangat langka, akan tetapi permintaan pasar sangat tinggi. Uang kuno dikatakan langka jika dicetak dalam jumlah yang sedikit. Namun, menurut situs koin internasional Numista, koin ini dicetak oleh Perum Peruri Karawang tahun 1974 sebanyak 447.910.000 keping. Jadi, uang logam pecahan Rp5 tahun 1974 ini bukanlah uang langka karena dicetak dalam jumlah ratusan juta keping. Dan hingga saat ini masih banyak orang yang menyimpannya. Tidak heran di pasaran uang kuno stoknya masih berlimpah. Bahkan di pasaran uang kuno masih bisa kita jumpai dalam bentuk roll-rollan maupun dus-dusan. Namun meskipun uang pecahan Rp5 ini bukan termasuk uang yang langka, faktanya banyak penjual yang menawarkan koin ini di berbagai marketplace atau platform jual beli online dengan harga yang fantastis. Lalu berapakah harga pasaran uang koin ini? Berikut ini adalah contoh harga pasaran koin pecahan Rp5 baik di media sosial Facebook maupun di berbagai marketplace atau situs jual beli online. Di media sosial Facebook, salah satu akun bernama Eko Bung Tomo menjual koin ini pada tanggal 15 Juli tahun 2018. Total 110 keping dijual dengan harga Rp220.000. Jadi per kepingnya dihargai Rp2.000.
Kemudian akun bernama Mahabbah dari Cirebon pada tanggal 1 Februari 2023 menjual koin ini dengan harga 1.500 per keping. Kemudian akun lainnya yang bernama Hamzah pada tanggal 5 September tahun 2022 menjual koin ini seharga 150.000 untuk 20 keping. Jadi per kepingnya dihargai Rp7.500. Kemudian dari media sosial Facebook kita beralih ke Tokopedia. Dari Jakarta Pusat, koin ini dijual dengan harga Rp4.000 per keping dan terjual sebanyak 250 keping. Selanjutnya dari Jakarta Pusat, koin ini dijual dengan harga Rp3.000 per keping dan terjual sebanyak 80 keping lebih. Selanjutnya dari Kabupaten Sleman, koin ini dijual dengan harga Rp5.000 per keping dan terjual sebanyak 60 keping lebih. Kemudian dari Kabupaten Tangerang, koin ini dijual dengan harga Rp5.000 per keping dan terjual sebanyak 100 keping lebih. Selanjutnya dari Kota Semarang, koin ini dijual dengan harga Rp3.500 per keping dan terjual sebanyak 20 keping. Selanjutnya dari Jakarta Pusat, koin ini dijual dengan harga Rp10.000 per keping dan terjual sebanyak 16 keping. Dari Tokopedia kita beralih ke Shopee. Dari Kabupaten Jember, koin ini dijual dengan harga Rp1.699 per keping dan terjual sebanyak 15 keping. Kemudian dari Kota Surabaya, koin ini dijual dengan harga Rp9.999 dan terjual sebanyak 7 keping. Kemudian dari Kabupaten Ponorogo, koin ini dijual dengan harga Rp7.999 per keping dan terjual sebanyak 109 keping. Selanjutnya dari Jakarta Barat, koin ini dijual dengan harga Rp10.000 per keping dan terjual sebanyak 53 keping. Selanjutnya dari Kabupaten Tangerang, koin ini dijual dengan harga Rp10.000 per keping dan terjual sebanyak 13 keping. Selanjutnya dari Surakarta, koin ini dijual dengan harga Rp1.001 dan terjual sebanyak 49 keping. Lalu dari Kabupaten Ponorogo, koin ini dijual dengan harga Rp15.000 per keping dan terjual sebanyak 191 keping. Selanjutnya dari Kabupaten Ponorogo, koin ini dijual dengan harga Rp999 per keping dan terjual sebanyak 1000 keping. Selanjutnya dari Surabaya, koin ini dijual dengan harga Rp9.999 per keping dan terjual sebanyak 7 keping. Selanjutnya dari Kabupaten Kediri, koin ini dijual dengan harga Rp20.000 per keping dan belum laku. Kemudian dari Depok, koin ini dijual dengan harga Rp2.000 per keping dan terjual sebanyak 37 keping. Kemudian dari Kabupaten Kediri, koin ini dijual dengan harga Rp3.500 per keping dan terjual sebanyak 2.200 keping. Selanjutnya dari Jakarta Utara, koin ini dijual dengan harga Rp5.000 per keping dan terjual sebanyak 341 keping. Dari Shopee kita beralih ke Bukalapak. Dari Jakarta Pusat, koin ini dijual dengan harga Rp8.000 per keping dan terjual sebanyak 35 keping. Selanjutnya dari Jakarta Pusat, koin ini dijual dengan harga Rp5.000 per keping dan terjual sebanyak 1 keping. Selanjutnya dari Cilacap, koin ini dijual dengan harga Rp3.000 per keping dan terjual sebanyak 14 keping. Kemudian dari Klaten, koin ini dijual dengan harga Rp10.400 dan terjual sebanyak 2 keping. Kemudian dari Kota Medan, koin ini dijual dengan harga Rp20.000 per keping dan belum terjual. Kemudian dari Magelang, koin ini dijual dengan harga Rp10.000 per keping. Dari Bukalapak kita beralih ke OLX. Dari Matraman Jakarta, koin ini dijual dengan harga Rp100.000 per keping dan belum terjual. Kemudian dari Wiro Brajan Yogyakarta, koin ini dijual dengan harga Rp1.877.000
dan setelah saya telusuri ternyata untuk jumlah 60 keping. Kemudian dari Buduran Sidoarjo, koin ini dijual dengan harga fantastis yaitu 35 juta rupiah per keping dan belum terjual. Kemudian dari Delangu Mojokerto, koin ini dijual dengan harga 5 juta rupiah per keping. Dan di situs internasional Numista, harga standar uang koin pecahan 5 rupiah ini adalah sebagai berikut. Untuk kondisi good atau jelek adalah 0,27 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.325 rupiah. Sedangkan untuk harga kondisi VF atau bekas edar tapi layak koleksi, harganya adalah 0,50 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8.009 rupiah. Sedangkan untuk kondisi UNC atau bagus adalah 0,54 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15.965 rupiah per keping. Saat video ini dibuat, kurs dolar Amerika Serikat adalah per 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 16.017,65 rupiah. Sobat YouTube, itulah tadi beberapa contoh postingan harga uang koin pecahan 5 rupiah tahun 1974 baik di media sosial Facebook maupun di sejumlah marketplace. Jika diamati, ternyata koin ini dijual dengan harga yang bervariasi, dari mulai harga yang termurah hingga harga yang paling mahal. Memang harga sebuah uang logam atau koin kuno itu dipengaruhi beberapa faktor. Beda penjual, beda pula harga yang ditawarkan. Tiap penjual atau pedagang mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan harga. Dan yang paling penting mengenai harga suatu uang kuno juga ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi dari beberapa contoh postingan tersebut bisa kita simpulkan bahwa harga pasaran uang koin ini adalah mulai Rp2.000 sampai Rp20.000 per keping. Dan harga yang cukup banyak terjual adalah Rp3.500 per keping, di mana salah satu toko online di Kediri mampu menjual sebanyak 2.200 keping. Harga paling rendah adalah Rp999 per keping dan harga paling tinggi yang saya temukan adalah Rp35 juta per keping. Meskipun ada beberapa postingan yang menjual koin pecahan Rp5 ini dengan harga fantastis, yaitu jutaan hingga puluhan juta rupiah per keping, tidak usah heran dan kagum karena itu hanyalah sebuah harga penawaran saja, bukan harga yang laku terjual. Harga tersebut adalah harga ngawur yang dibanderol oleh pedagang yang kepingin cepat-cepat kaya. Dan belum tentu uang logam atau koin tersebut akan laku terjual dengan harga fantastis. Mengapa uang kuno dengan harga fantastis sulit terjual? Uang kuno dengan harga fantastis akan sulit terjual tentu saja karena harga tersebut tidaklah wajar. Karena di toko-toko online ada banyak pedagang yang menjual koin jenis ini dengan harga murah. Jika ada barang yang sama dengan kualitas yang sama dijual dengan harga yang murah, tentu saja orang akan memilih uang kuno yang memiliki harga murah dibandingkan dengan harga yang sangat mahal. Sobat YouTube, jika ingin membeli koin jenis ini secara online baik di media sosial maupun di platform jual beli online untuk tujuan dikoleksi sendiri maupun untuk dijual lagi, penting sekali untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Sebelum melakukan pembelian, carilah harga perbandingan dari beberapa penjual agar mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas, dan penting sekali untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga suatu uang kuno. Dan saya ingatkan untuk para kolektor pemula atau masyarakat umum untuk berhati-hati dan waspada. Jangan mudah tergiur uang kuno dengan harga murah, apalagi untuk jenis uang kuno yang langka-langka, karena saat ini marak terjadi penipuan.
dimana ketika kita membeli uang kuno, kita sudah transfer uang duluan, tetapi barang pesanan kita tidak kunjung tiba, atau barang yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita pesan. Untuk itu, jika sobat YouTube berbelanja di media sosial seperti di Facebook, sobat YouTube bisa menggunakan fasilitas rekening bersama, yaitu menggunakan rekening dari admin grup numismatik atau grup jual beli uang kuno. Namun jika belanja di platform jual beli online, bisa menggunakan fasilitas COD, di mana sobat YouTube akan melakukan pembayaran setelah barang pesanan diterima dan isinya sesuai dengan pesanan. Atau belilah ke para pedagang yang terpercaya, atau bisa juga menghubungi nomor WA saya yang tertera di kolom deskripsi. Jadi, jika sobat YouTube tertarik untuk membeli koin jenis ini, pastikan sobat YouTube memperhatikan hal-hal di atas, agar sobat YouTube tidak kena tipu dan mendapatkan uang kuno yang asli dan sesuai dengan kualitas. Tapi jika sobat YouTube mempunyai koin jenis ini dan berniat ingin menjualnya ke pedagang uang kuno, tentu saja harganya bisa lebih murah lagi dari harga pasaran. Karena tentu saja para pedagang uang kuno juga ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli uang kuno. Dan ketika para pedagang uang kuno tersebut menjual uang kuno jenis ini, belum tentu bisa langsung terjual. Kadang harus menunggu bertahun-tahun baru bisa laku terjual. Dan jika sobat YouTube ingin menjualnya secara online, untuk saat sekarang saya rasa waktunya kurang tepat, karena untuk saat ini harga koin jenis ini sangat murah sekali. Saran saya lebih baik disimpan saja, siapa tahu beberapa tahun kemudian harganya akan semakin mahal. Namun jika sobat YouTube ingin sekali menjualnya karena mungkin terdesak kebutuhan ekonomi, sobat YouTube bisa menjualnya secara online, baik itu di media sosial maupun di marketplace atau di situs jual beli online. Dan saran saya, jualah koin ini dengan harga sewajarnya atau dijual dengan harga pasaran. Harga pasaran bisa kita ketahui dari mengamati beberapa postingan daripada pedagang lainnya. Harga yang paling banyak ditemukan dan harga tersebut terbukti laku terjual, itulah yang dimaksud dengan harga pasaran. Mengapa kita harus menjual sesuai dengan harga pasaran? Tentu saja agar supaya uang kuno logam atau koin yang kita jual cepat laku terjual. Sobat YouTube, demikianlah video kita kali ini tentang harga pasaran koin pecahan Rp5 tahun 1974 yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, komentar positif, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran, saklawase.